Halo semuanya, ketemu lagi sama gue di Malang Bukan di Saputra Kori Talks. Dan di episode kali ini gue udah mendatangkan bintang tamu juga yang tentunya ceritanya dia gak kalah menarik dibandingkan bintang tamu sebelumnya. Dimana bintang tamu kali ini tuh adalah mantan pelatih tari gue waktu SMA. Nah jadi masih belum lepas dan belum jauh dari episode sebelumnya, episode 2. Jadi di episode kali ini tuh gue masih menantangkan seseorang yang berhubungan sama gue di masa SMA dulu. Dan gue tahu bahwa dia tuh punya banyak banget cerita-cerita yang tentunya horor banget. Nah, tapi sebelum masuk ke ceritanya, yang pastinya ceritanya bakal seru banget sih buat kita dengerin. Di sini gue mau ngingetin dulu buat kalian semua yang mungkin belum pencet tombol subscribe-nya, buruan dipencet sekarang juga, gue kasih waktu 5 detik dari sekarang. Oke guys, thank you banget buat kalian semua udah mau pencet tombol subscribe-nya. Dan sekarang tanpa panjang lebar lagi, untuk menemani malam Jumat kita nih, malam Jumat teman-teman di rumah, kita bakal langsung aja sambut siapa sih bintang tamu kali ini. Tapi sebelum dengerin ceritanya nih ya, sebelum kita masuk ke ceritanya, coba kalian dengerin ceritanya menggunakan alat dengar seperti earphone ataupun headset supaya ceritanya tuh makin terasa horornya. Oke? Ya udah, langsung aja kita bakal sambut, ini dia Bli Agus. Yeay! Ini dia Kak Agus. Nama lengkapnya siapa Kak Agus? Aduh, jangan nama lengkap deh. Oh gak usah, oke. Nama hidupnya penuh dengan privacy. Gak bercanda. Kalau nama lengkap itu Ketut Agus Juniarta. Oke, Ketut Agus Juniarta. Jadi selingan dipanggil Agus ya. Ya emang di mana-mana dipanggil Agus. Dan Kak Agus ini atau Beli Agus ini, kalau di Bali kan biasanya Kak tuh panggil Beli gitu ya. Pinter banget nari demi apapun. Nari Balinya tuh udah mantap banget guys. Dan pengalaman dia juga gak usah diragukan lagi. Jadi gue pengen banget ngundang dia. Dan emang setiap podcast tuh mikir siapa ya diundang lagi ya, yang kira-kiranya punya cerita horor. Bukan hidupnya horor ya, tapi punya cerita horor. Dan gue akhirnya inget sama Beli Agus. Dan iya, punya cerita horor banyak, punya ya. Banyak banget malahan ya. Sampai bingung malah yang mau diceritain yang mana ya kan. Nah jadi langsung aja teman-teman. Karena kayak aku rasa semuanya udah pada penasaran juga nih, yang di backstage juga penasaran. Langsung kita bakal masuk ke cerita yang pertama dari Bli Agus. Oke, jadi kalau dibilang horor sih biar nggak teman-teman dengernya terlalu serem sekali ya. Ini sekedar pengalaman tentang dunia di di samping kita. Oh my God. Yang kita berdampingan sekali sebenarnya dengan dunia ini tanpa kita sadari, dan percaya tidak percaya ya harus percaya gitu biar kita bisa menghargai yang tidak terlihat. Walaupun gak percaya pun setidaknya menghargai, jangan menjatuhkan. Ya betul sekali. Jadi awal waktu itu pas ini kejadiannya di rumah sendiri sebenarnya. Di rumah sendiri? Ya, kapan? Udah lama? Sekitar tahun lalu. Oh, tahun lalu. Ya, tahun lalu. Tahun lalu itu pas ibu sedang sakit kan. Jadi masuk di rumah sakit. Nah kebetulan Beli itu sendiri di rumah. Oke. Jadi sendiri di rumah ketika malam udah sampai jam 11 kalau gak salah itu, sampai di rumah dari rumah sakit. Dan gak ada siapa-siapa di rumah ya. Sendiri banget sendiri di rumah. Terus masuk ke kamar maunya langsung tidur kan. Habis dari rumah sakit mandi terus langsung tidur. Nah baru memejamkan mata sepersekian detik lah ya. Wow. Ada ketawa nenek di kamar. Ya, ketawanya itu cuma 3 kali doang. Padahal nggak ada siapa ya, nggak ada siapa-siapa ini di rumah, nggak ada siapa-siapa. Bapak semua, kakak-kakak juga ada di rumah sakit waktu itu harus jagain ibu kan. Ligus karena besok harus sekolah. Oh, karena harus sekolah ya, jadinya pulang. Seperti itu, harus tetap melaksanakan tugas, jadinya harus pulang seperti itu. Nah itu udah ada ketawa nenek-nenek jam 11 malam waktu itu. Oke. Ada ketawa nenek, ketawanya itu cuma hehe. Dan itu deket pelit banget. Amat ketawanya. Iya betul. Itu deket banget di kuping dan masih Beli Gus ingat sampai sekarang waktu itu. Aduh. Jadi karena kejadiannya malam, semalaman itu nggak bisa tidur. Terus ngapain? Bengong? Main HP. Untuk mengalihkan semua perhatian itu. Iya. Karena sepersekian detik itu memang ada sekelebat bayangan yang Beli Gus lihat seperti nenek-nenek. Dan memang ketawanya itu memang nenek-nenek. Oh gitu. Bayangin jam 11 malam sendiri di rumah, keadaan lampu semua mati.
Karena Bligus kan seneng ya. Suka gelap-gelapan. Iya, tipe orang yang memang kalau nggak bisa tidur kalau lampu itu masih nyala gitu. Oh, beda ya, kita beda ya. Oh gitu. Kalau aku perlu hidup lah, walaupun remang-remang harus hidup gitu. Kalau dulu lebih suka gelap-gelapan. Nah waktu itu udah kejadiannya malam jam 11 malam. Bayangkan jam 11 malam sendiri di rumah. Ada suara nenek-nenek seperti itu dan ada sekelebat bayangan. Yang Bligus cuma bisa lakukan itu tutup selimut, main HP, mengalihkan semua perhatian itu. Jam 4 baru bisa tidur. Astaga. Tapi cuma 3 kali doang suaranya gak ada lagi. Iya cuma 3 kali doang, nggak ada lagi. Tapi ngeri banget nggak tuh? Iyalah sendiri bayangin di rumah. Iya. Coba bayangkan sendiri di rumah. Tapi sebenarnya Blagus kalau misalnya ketemu yang gitu-gitu, itu gimana? Responnya tuh lebih ketakut atau udah biasa aja? Kalau dulu pertama lebih ke kaget, takut pasti. Karena pertama kali kita lihat kan. Tapi kalau makin kesini udah semakin biasa. Biasa dalam artian itu kadang ada yang mungkin sosoknya agak serem ya. Jadi agak perhatian kita itu Bligus tuh berusaha mengalihkan perhatian itu. Biar tidak terfokus ke sana gitu. Iya. Lebih sering ketemu yang serem apa yang biasa aja? Kalau lebih sering ketemu yang biasa aja sih. Oh ya, syukurlah. Iya. Syukurlah ya. Karena biasanya kan yang di tempat-tempat agak angker, agak kurang terawat biasanya pasti ada hal-hal negatif seperti itu. Paling sering ketemu di mana sih Blagus kalau boleh tahu? Paling sering ketemu di jalan. Hah, di jalan raya? Karena di jalan itu kan kadang ada orang tabrakan, kecelakaan, meninggal di sana. Sebenarnya sebelum, kalau di istilah Balinya kan ada ulap ambi namanya ya. Sebelum di ulap ambi itu energinya sebenarnya masih tinggal di sana. Kemudian paling sering ketemu di sekolah. Aduh bener dong berarti mitos-mitos selama ini. Yes. Jadi paling sering ketemu di sekolah, cuman memang masing-masing sekolah itu agak berbeda dia yang yang ada di sana ya. Bisa dibilang seperti itu. Wow, jadi itu cerita pertamanya dari Blagus. Ini mungkin baru masuk level 1. Belum cerita-cerita selanjutnya, masih banyak cerita lagi kan ini. Kayak makanan ya pakai level. Ini baru cerita pertama udah merinding banget dengerin suara nenek-nenek. Karena suara ketawa nenek-nenek tuh jujur jarang dengerin suara ketawa nenek-nenek. Karena biasanya yang ketawa kan anak muda, kalau nenek tuh jarang lah dengernya gitu. Nah BTW sebelum lanjut aku mau ngasih tau kalau misalnya Blagus ini dia kerjanya ngajar sebagai guru di sekolah dasar. Bener kan Blagus? Iya. Nah gitu, makanya tadi dia bilang pulang ke rumah karena besoknya dia mau ngajar gitu. Dan sekarang kita bakal lanjut aja dengerin cerita kedua dari Blagus. Silahkan Blagus. Baik, kalau cerita kedua sebenarnya kalau dibilang serem sih enggak, karena sudah mulai terbiasa ya. Oke. Waktu itu tidur. Jadi bangun. Kejadiannya kapan nih? Kejadiannya sebulan yang lalu. Waduh belum lama dong berarti. Belum lama, sebulan yang lalu. Habis sembahyang, tidur, kemudian biasalah karena kita harus kejar deadline waktu untuk pagi di sekolah. Bligus biasa setel alarm kan. Tidur pagi. Nah alarm belum bunyi, tidur pagi itu. Kemudian adalah di sini semacam tangan itu nemplok. Benar. Tapi berbulu. Aduh. Gimana sih kalau kita ditemplokin sama kucing, tapi ini lebih besar. Kalau kucing mungkin segini ya. Sebesar tangan manusia. Iya. Kalau kucing mungkin segini, tapi ini lebih besar dari kucing gitu. Ini posisinya Blagus udah ada di kamar atau udah masih? Ada di kamar. Udah di kamar. Iya. Kita kan biasa kalau tidur tuh nggak cuma menghadap ke atas, kadang kan rebah ke samping. Ya, nah pas rebah ke samping itu bisa pas kayak gini. Iya, kan pas gini. Di sini dah ada tangan itu besar dan bentuknya itu berbulu. Terus ada kukunya? Ada kukunya. Blagus balik nih. Karena penasaran kan. Blagus orangnya gitu, penasaran. Kadang-kadang takut tapi penasaran gitu. Dan bener aja di belakang itu ada harimau putih gede. Kalau rumah ini kayaknya sih dari ya penuh lah. Hah? Yes. Hah? Harimaunya penuh segede rumah ini? Penuh banget. Warnanya putih, belang-belang putih gitu. Terus gimana setelah lihat? Setelah lihat ya langsung balik lagi. Maksudnya untuk mengalihkan itu lagi, pura-pura tidur lagi. Bisa. Hebat loh bisa kayak gitu. Kalau saya padahal sebenarnya dalam hati udah deg-degan ya kan. Coba bayangin pertama kali nemu harimau segede itu
dan itu bukan harimau yang kasat mata. Oke. Tapi paham. harimau yang memang ada di dunia lain. Gede banget. Banget. Astaga. Terus setelah itu Bagus nyari tahu nggak kenapa harimau itu dari mana asalnya, kenapa bisa ada? Kalau nyari tahu sih enggak, cuman dari setelah bangun itu baru nyadar bahwa karena kan kita sebagai orang Bali kan percaya ya apa sih namanya? Kalau di Bali itu ada yang namanya dewa, ada yang namanya rencang gitu kan. Oke. Aku rencang tuh belum pernah dengar deh, gimana tuh rencang? Rencang tuh gini, kalau misalnya dewa siapa gitu, dia punya semacam kendaraan atau enggak punya kalau kita di sebagai manusia kan ada peliharaannya. Iya, paham. Itu beliau udah sadar itu waktu itu paginya itu setelah kejadian itu yang tahu itu cuma ibu, yang tak ceritain itu cuma ibu. Oke. Gitu. Terus ibu tahu? Tahu, ibu tahu waktu itu. Tak ceritain cuma ibu, jadi dia tahu dan Bagus tahu bahwa mungkin karena energi kita sama kan biasanya kan makhluk-makhluk kayak gitu itu ada energi nggak sih, maksudnya kita punya energi, dia punya energi kebetulan sama, jadi dia Bisa sukalah ikut dengan kita gitu. Oh gitu, tapi baik dia. Baik sih, cuma kadang-kadang agresif. Oh kadang agresif, suka. Kalau lihat orang yang nggak bener. Oh gitu, suka dia ganggu gitu ya? Iya. Oke, tadi Belagus noleh sini gak ada apa-apa kan di sini? Nggak ya? ada. Ada ya. Agak ngeri saya matanya Belagus ke sini. Oke. Wow, bener kan kata gue kan cerita 2 mulai naik level dan sekarang kita bakal, tadi cerita 2 udah selesai dong berarti. Oke. Kita bakal langsung masuk ke cerita yang ketiga dari Belagus. Kalau yang ketiga ini sebenarnya kejadiannya sudah 2 tahun ya, 2 tahun berjalan kejadian itu, tepatnya di hotel pas nginep waktu itu. Jadi gini, ada event dulu kan, kita harus nginep selama 3 hari di hotel itu. Beliau nggak sebutin hotelnya ya. Oke. Eventnya mungkin kayak workshop gitu? No, jadi kita di sana nari. Oh nari. Selama 3 hari. Kebetulan Beliau dipercaya untuk project itu dan ikut juga menari di dalamnya gitu waktu itu. Jadi kita harus nginep di hotel itu selama 3 hari. Oke. Hotel ini memang cukup terkenal dan sangat terkenal sih menurut di Bali kan Bali. Dan memang terkenal dengan ada kamar dengan kamar suci itu ada 2. Jadi ada di atas di hotelnya dan ada cottage di bawah. Nah, kebiasaan Belagus itu kalau kemana-mana selalu kita istilahnya kulunun lah ya, sama ya permisi dengan sembahyang gitu. Kita bilang bahwa kita ada event agar dijaga karena kita kan orang yang baru masuk sana. Benar, kan. orang baru di hotel tersebut. Jadi kita harus permisi dulu, minta izin dulu kan, biasa dah sembahyang keliling kan. Nah sudah keliling waktu itu sembahyang sampailah di cottage sembahyang itu. Nah karena di tempat suci yang ada di bawah. Iya, yang ada di bawah. Karena cottage itu dekat dengan pantai. Kebiasaan Belagus kalau sembahyang dekat dengan pantai itu habis sembahyang di puranya atau di kamar suci itu pasti selalu ke pantainya gitu. Mandi atau cuma sekedar jalan gitu aja? Cuma sekedar sembahyang kemudian basuh muka, basuh kaki dengan ini air laut. Kita kan percaya di Bali kalau air laut itu bisa membersihkan ya, membersihkan jiwa dan raga kita dari hal-hal negatif kan. Yes, gitu. aku pernah dengar. Ya. Nah, setelah itu kan udah sembahyang nih di pantai kan. Beliau cuma berdua sama teman. Tak suruhlah teman moto kegiatan Belagu di sana gitu. Oh, fotonya pakai HP atau kamera? Pakai HP. HP-nya Belagus. Iya, pakai HP-nya Belagus waktu itu. Nah, udah difoto Belagus pas basuh muka, basuh kaki di fotonya dan teman Belagus itu teriak setelah foto itu. Kenapa? Tahu nggak? Foto itu ternyata awalnya dia nggak mau ngomong nih di bawah. Tetap. Beliau udah ngerti nih kenapa dia nggak mau ngomong kan? Mungkin ada sesuatu yang masuk dalam foto itu atau enggak yang dia lihat gitu. Karena biasanya di pantai seperti itu. Tak ajak ke kamar, pas satu kamar kita ini. Terus tak tanya. Kamarnya jauh nggak dari cottage tadi tuh? Jauh karena menyatu dengan hotel. Kalau cottage-nya ini terpisah dari hotelnya. Oke, paham. Gitu. Tapi masih di pekarangan hotel. Iya, masih di satu pekarangan hotel seperti itu. Jadi pas di kamar tak tanya, kenapa tadi kamu teriak tak gitu. Nah setelah itu dia cerita dan dia tunjukkan fotonya itu masih ada sebenarnya. Di foto itu ketika Belagus membasuh muka itu. Ada apa? Yang dibasuh itu bukan air tapi berdarah. Oh my god. Nah, berdarah dari muka. Kan kita biasanya basuh muka gini kan. Nah di sini itu berdarah di fotonya itu.
kemudian kakinya itu kan udah menyentuh air nih. Kakinya itu berdarah. Hah, kok bisa? Ya padahal Bligus nggak pakai sendal atau apapun yang berwarna merah pada saat itu. Oke, kok bisa gitu ya? Kostumnya tetap putih kan, kita biasa sembahyang kan gitu, ya putih kuning gitu. atau enggak kalau Bligus senangnya putih hijau karena favorit kan warna hijau. Itu dah padahal enggak ada aksesoris atau apapun yang berwarna merah, tapi di foto itu bermerah dan seperti darah. Terus nyari tahu nggak kenapa bisa kayak gitu? Nyari tahu sih enggak, cuman Bligus kebetulan waktu itu punya teman kan. Teman Bligus tuh memang dia indigo. Jadi iseng Bligus menunjukkan foto itu gitu. Coba aja lihat fotonya ini. Fotonya masih ada sampai sekarang? Masih, dan Bligus upload di FB foto Masa? itu. Iya, itu memang sudah lama sih udah Bligus upload waktu itu di FB dan Kalau misalnya sebelumnya nanya izin dulu. Kalau misalnya kita tunjukin fotonya nanti di videonya boleh? boleh. Oke, nanti guys ya kita cari kalau ketemu videonya, fotonya kita Boleh, bakal boleh. tunjukin di sini. Boleh, Mas. Terus. Itu. Jadi teman Bligus yang indigo ini tak tanya, kok bisa gini ya fotonya? Oh iya, itu pembersihan namanya gitu dia bilang. Pembersihan langsung dari beliau yang memang berstana di laut di tersebut. samudra itu. Oke. Itu darah itu menunjukkan katanya menurut yang teman Bligus yang indigo ini, dari apa yang sudah kita mohon untuk dibersihkan itu semuanya dikeluarkan dan dibawa ke laut semua gitu. Oh gitu. Oke. Dan di FB itu banyak yang komen. Masa? Komennya itu begini karena mereka aneh kan liatnya. Kok ada darah di kaki, persisnya itu di kaki, pergelangan kaki dan di muka gitu pada saat. Dan di sini itu ada bercak darah memang di fotonya itu. Merah semua warnanya. Ini no edit ya. Iya. Tanpa editan sama sekali gitu. Wow, berarti maknanya baik lah ya, maknanya Ya, positif. positif lah maknanya. Tapi kan yang kasihan kan tetap temanku ya, karena dia pertama kali ketemu hal-hal seperti itu kan. Yes, benar. Jadi teriaklah dia di pantai sekencang-kencangnya waktu itu karena dia kaget gitu. God, aduh, naik level banget karena buktinya beneran ada. Ini yang di backstage udah di belakang layar udah pada ngeliatin, aku belum ngeliatin, nanti aku bakal lihat. Udah ketemu. Oke, ntar kita bakal lihat bareng, nanti aku bakal tunjukin lah ya kan, boleh ditunjukin ya, Boleh, bagus ya. boleh. Oke guys, jadi dari ketiga cerita tadi yang mana nih? Tapi sebelum aku nanya pendapat itu, aku mau nanya lagi, mau kasih tunjuk ke kalian lagi cerita yang terakhir. Ada kan Blagus? Oke. Ada ya cerita terakhir dari Blagus, ini dia cerita keempat dari Blagus. Ya kalau ini kejadiannya waktu kita dulu kan dulu kuliah ya. Jadi waktu KKL ini namanya. Jadi KKL itu kuliah kerja lapangan. Oh. Jadi kita waktu itu bukan KKN ya? Bukan. Beda ya? Beda. Oh, Kalau beda. kalian kan kuliah kerja Kerja nyata. Nah biasanya itu kan ke desa-desa. Nah kalau waktu KKL itu kita satu kelas itu dibawa waktu itu ke Jogja. Oh jauh ya? Iya. Tepatnya kita yang mengunjungi Prambanan, Universitas 11 Maret. Nah ngineplah di salah satu hotel. Di Jogja. Waktu itu nginep di salah satu hotel di Jogja. Gue udah pertama kali masuk hotel itu, lorongnya itu sudah seperti rumah sakit. Masa? Kebayang gak sih hotel lorongnya kayak rumah sakit? Kebayang sih. Iya kan? Yang kayak benar-benar lurus, sepi, Ya lurus, kosong. sepi, kosong banget. Terus lampunya remang-remang. Ya gue udah pertama masuk udah gini sama temen bilang, kayaknya kita harus banyak-banyak doa ada di hotel ini. Gitu. Soalnya baru masuk itu memang banyak energi di sana kan. Oke. Gitu. Banyak energi di sana. Nah bener lah malam ketika semua udah tidur. Bligus kan satu kamar itu bertiga. Ada di sebelahnya Bligus itu lagi satu kamar bertiga. Oke. Teriaklah yang di kamar sebelah ini. Kita kan kaget. Kita kaget kan teriak di kamar sebelah ini. Tak tanya kenapa, tak gitu, tak cari ke kamarnya kenapa. Dia lihat temennya itu ada dua. Oh my God. Dia lihat temennya dua itu kejadian gini. Dia cerita ya. Dua itu kejadiannya pada saat dia ke kamar mandi. Balik dari kamar mandi dia lihat temannya itu udah di kasur. Oke. Dalam keadaan tidur. Ya kan? Dalam keadaan tidur. Kemudian pada saat dia rebahan di kasur, temannya itu udah gak ada. Tiba-tiba temannya itu datang dari kamar mandi. Padahal pintu sudah terkunci, pintu yang mau keluar ke lorong. Keluar dari kamar. Siapa yang di kamar mandi itu dan siapa yang rebahan itu? Dan siapa yang benar temennya? Nah, itulah makanya dia teriak pada saat itu. Ya udah, Bligus berusaha nenangin kan waktu itu, kita positif thinking aja, tak ajak berdoa waktu itu. Akhirnya tenang. Dan memang baru pertama Bligus masuk ke sana itu memang banyak cewek di sana.
ke ceweknya gimana bentuknya maksudnya? Beraneka macam sih, cuman yang dominan itu ya yang Mr. K, Miss K, Miss K. tahu kan? Tahu, Miss K. ya. Itu gitu. Jadi ada yang memang usil, mungkin pas mungkin gimana usil mau kenalan gitu istilahnya kan kadang dari dunia mereka itu mau kenalan dengan kita kan, tapi nggak sembarang dia bisa kenalan dengan kita karena harus mencocokkan energi dulu. Oke. Gitu jadinya apa namanya pada saat itu kejadian lah hal itu. Terus Blagus di hotel itu ada kejadian juga nggak? Atau cuma temannya doang? Temannya doang sih waktu itu. Cuman Blagus memang dari pertama masuk ke sana itu merasakan dan lihat banyak, makanya tapi Blagus tuh tipe orang yang saya tidak mau cerita pada saat di sana. Kenapa? Karena kan psikologis orang berbeda-beda Yes, ya. benar. Kalau benar. kita misalnya kita tujuannya ke sana itu soalnya mau nginep, soalnya besok mau ada kegiatan gitu. Biar kita tenang lah. Kalau Blagus secara gamblang menceritakannya, takutnya mereka nggak bisa tidur. Ya benar. Dua, mereka nggak konsen untuk acara besok. Yes. Karena harus pagi-pagi ke salah satu universitas yang ada di sana untuk istilahnya studi banding lah gitu. Jadinya pada saat selesai kegiatan itu baru Blagus cerita bahwa kondisi hotel itu seperti ini. Wow. Tuh. Jadi nggak sembarang kita bisa menceritakan. Kadang kan ada orang yang begitu lihat langsung dia ceritakan. Sering, ya kan? teman-teman sering kayak gitu. Jadinya kan orang itu takut, tersugesti, akhirnya dia terus mikir masalah itu dan kegiatan yang lain jadi berantakan. Gitu. Tapi aku ada satu pertanyaan menarik deh. Kalau misalnya nih Blagus nemu sosok seperti itu, misalnya katakanlah Miss K ini ketemu, apakah si Miss K ini bisa tahu orang itu bisa ngelihat atau enggak? Itu bisa. Tahu? Masa? Ya. Oh, jadi kalau misalnya Blagus nih bisa ngelihat dia notice dong berarti. Notice. Dia ngelihat gitu. Iya. Karena dia tahu energi orang mana energi orang yang bisa ngelihat dia, mana yang enggak gitu. Oke, berarti yang gak bisa lihat emang energinya rendah atau terlalu tinggi atau gimana? Bukan rendah tinggi sih kalau menurut Blagus ya. Ada satu kelebihan yang mungkin mereka tidak punya gitu. Oke. Misalnya kita punya 5 energi nih, mereka hanya punya 4. Oh 3. iya. Sebenarnya semua orang punya energi yang sama, tapi yang bangkit itu hanya intensitasnya beda. Ah, paham. Ya kan, paham. kayak orang indigo itu kan dia udah sampai tingkat 6 misalnya. Karena kan makanya ada indera ke-6 kan Oke, gitu. oke. Jadi sudah bangkit energinya selevel itu, makanya dia bisa berkomunikasi, langsung lihat. Kemudian bahkan yang parahnya kalau indigo itu kalau tidak dijaga dengan baik, dia bisa dibawa ke alam mereka. Ya. Makanya anak kecil indigo itu harus didampingi terus. Dan Blagus termasuk orang indigo juga. Kalau Blagus nggak nyebut diri indigo sih karena nggak dari kecil ngalamin sih. Ada peristiwa yang menyebabkan Blagus akhirnya bertemu dengan alam itu gitu. Masa? Ya. Boleh di-share gak ceritanya? Kalau di-share secara gamblang sih mungkin jangan di sini lah ya. Oke, ya. Karena ini agak privacy dikit. Yes, oke. Aduh, nanti kita bakal cerita di backstage lagi. Yes. Oke guys, jadi itu tadi keempat cerita dari Blagus yang super duper serem banget. Dan di sini gue mau nanya pendapat kalian, kira-kira dari cerita 1, 2, 3, 4 cerita mana yang paling berkesan, paling merinding dan super bikin bulu kuduk kalian gitu. Kalian bisa langsung komen di bawah ya. Dan di sini gue juga selalu menantikan kritik, saran, pendapat, ide konten, serta kira-kira bintang tamu siapa lagi yang harus gue datengin ke Saputra Quality Talks di episode-episode berikutnya. Bisa langsung komen di bawah atau bisa langsung sampaikan lewat email request yang ada di sini. Dan guys, mungkin itu aja untuk mengakhiri malam Jumat kali ini di Saputra Quality Talks yang episodenya bareng Blagus. Sebelum mengakhirinya, aku mau ngingetin dulu bahwa buat kalian semua yang belum pencet tombol subscribe-nya, bisa langsung dipencet sekarang juga. Dan mungkin buat kalian yang belum tahu bahwa Blagus juga punya channel YouTube, namanya apa Blagus? Agus Juni. Agus Juni, dia di sana sering banget nge-share tentang tari-tari Bali. Yes. Jadi buat kalian yang suka sama kulturnya orang Bali, kalian bisa langsung follow dan subscribe channelnya dia. Serta dia juga punya Instagram, namanya itu adalah Juni Agus dibalik. @juniagus. Oh, dibalik aja. @agusjuni @juniagus jadinya. S-nya pakai Z ya. Oke, Nggak pakai pakai Z. Soalnya Gen Z. Yes. Nah masalahnya kan kalau udah Agus S tuh banyak sekali yang pakai. Yes. Nah nanti pokoknya aku bakal cantumin juga link description di link YouTube dan juga link Instagramnya Blagus di description di bawah. Jadi kalian tinggal dipencet aja. Dan itu aja dari aku untuk Saputra Quality Talks episode kali ini bersama Blagus. Semoga kalian suka sama videonya, enjoy sama videonya dan malah buat kalian lebih terasa lagi. Dan juga makasih banyak buat Blagus sudah mau datang. Thank you so much. Itu aja dari kita untuk episode kali ini. Sampai jumpa di malam Jumat berikutnya. Bye bye.